Membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Masukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Nah, ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Dilihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih. Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Belajar membaca mikrometer skrup atau terkenalnya. Baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di mikrometer skrup ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar. Ya, kalau diputar ini. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala, teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek, berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya nih seperti ini ya. Saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, misalnya skalanya seperti ini. Di skala ini, di sini ada skala yang tetap. Nah, nilainya ini 0, 1, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, berarti di sini 6, 7, 8. 8,5 ini belum nyampe ini teman-teman, karena belum kelihatan nih skala bawahnya. Jadi ini masih 8. Oke ya, 8, tulis dulu 8,0.
Nah, begitu cara menulisnya awalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Di sini ada skala yang sejajar dengan skala yang mendatar ini, garis. Nah, lihat ya, garis mendatar. Di sini kita ketemunya di sini. Ini 36, 37, 38 kan di sini. Kita tambahkan 38 itu di sini. 38. Ini artinya 0,38. Nah, baru kita jumlahkan. Ini 8, ini 3, 8. Jadi 8,38 mm. Ini disebut sebagai skala Nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala Nonius. Skala Nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala Nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4. Sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala Nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala Noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04, berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, untuk mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala Nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini pada skala utama dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5, berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, kita lihat garis pada skala utama dia berhimpit dengan skala Nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22. Nah, ini 22. Nah, ini untuk patokannya cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala Nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal pada soal lain dia berhimpit di garis ke-31. Nah, berarti kita
tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik kita jumlahkan. Berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah